Halo semuanya, kenalin aku Amelia dari Alta Video 2021. Di sini aku mau jelasin SNJ ujian akhir semester metode pelaksanaan konstruksi yang di sini dosen pengujinya itu ada Pak Supri dan Pak Kami. Sini ujiannya tutup buku, jadi harus dihafalin banyak tentang teori jalan. Nah, di sini ada dua soal, di mana bobotnya itu 50% dan 50%. Soal yang pertama ini dibuat oleh Pak Kami, dan soal yang kedua ini dibuat oleh Pak Supri. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Pada pekerjaan pelaksanaan pekerjaan, perkerasan beton semen biasanya terdiri dari lapisan agregat A, lapis drainase, lapis beton kurus, dan lapis beton semen rigid. Jelaskan secara ringkas, rinci, dan jelas untuk urutan kegiatan dan pengendalian kualitas pekerjaan perkerasan beton semen tersebut mulai dari lapis agregat A, lapis beton kurus, dan lapis beton semen. Di sini ada dua dengan acuan gelincir dan acuan tetap. Di sini ada dua gambar, di sini ada acuan gelincir, dan di sini ada acuan tetap. Nah, acuan gelincir itu jenis acuan yang terbuat dari bahan baja, dan pengecoran pemadatan dan penyelesaian akhir beton dilaksanakan dalam bagian sepanjang rangka mesin di antara sisi-sisi dalam acuan yang sedang bergerak. Tapi kalau acuan tetap itu jenis acuan yang umumnya terbuat dari baja dan dipasang di lokasi penghamparan sebelum pengecoran beton semen. Pengecoran, pemadatan, dan penyelesaian akhir beton, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dilaksanakan di antara acuan. Nah, sebelum acuan gelincir dan acuan tetap, itu ada yang namanya pelaksanaan lantai kerja. Di sini ada pelaksanaan lantai kerja dulu, ada flowcard-nya, dan ini yang warna merah-merah ini untuk pengendalian kualitas pekerjaan. Jadi waktu pembuatan lantai kerja itu harus pengendalian kualitas pada pengukuran, terus ada yang namanya sand contest dan proof rolling test. Terus nanti waktu penghamparan dan pemadatan itu harus dicek tebalnya 10 cm, terus selamnya itu 5 plus minus 2,5 cm. Terus nanti pas diambil sampel beton, itu harus dilakukan tes crushing strength, umurnya 7 hari. Terus rata-ratanya itu harus lebih dari 70 kg per cm kuadrat dan kuat tekannya lebih dari 90%. Terus nanti ada cek kerataan sesuai spek atau enggak. Nah, terus kita masuk ke acuan gelincir. Di sini ada flowcard pekerjaannya, terus ada penghamparan dan pemadatan beton, selamnya itu maksimal 5, tebal 29 cm untuk single, double, dan tanpa wear mesh, atau tebal 25 cm untuk single dan tanpa wear mesh. Nah, terus ada uji permukaan dengan mal datar. Nanti kalau misalnya tingginya antara 3 mm sampai 12,5 mm, maka dia harus dilakukan penurunan ketidakrataan permukaan dengan gerinda. Tapi kalau tingginya lebih dari 12,5 mm itu harus dibongkar. Terus lanjut ke acuan tetap. Di sini ada flowcard pekerjaannya, terus sama penghamparan dan pemadatan beton rigid itu selamanya maksimal 5. Tapi di sini ketebalannya itu harus 27 cm untuk single, double, dan tanpa wear mesh. Dan yang ini juga tebalnya 27 cm untuk single dan tanpa wear mesh. Selanjutnya, untuk uji permukaan mal datarnya juga sama dengan yang acuan gelincir tadi, di mana 3 mm sampai dengan 12,5 mm harus dilakukan penurunan ketidakrataan permukaan dengan gerinda. Terus kalau tingginya lebih dari 12,5 mm itu harus dibongkar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal yang dibuat oleh Pak Supri. Suatu jalan sedang 2/2 UD, lebar 7 meter, direncanakan menjadi lebar 2 plus 7 plus 2 meter dengan melakukan pelebaran kanan-kiri 2 meter menggunakan material sirto capping layer 15 cm, agregat kelas B 15 cm, agregat kelas A 15 cm, dan hot mix ACB 10 cm, hot mix ACBC 7 cm, dan hot mix ACWC 5 cm. Nah, kalau pesannya dari Pak kami itu harus dikasih gambar atau sketsa gambarannya. Terus kalau misalnya lebih bagus daripada ini atau lebih lengkap daripada ini bisa dilengkapin. Terus buat urutan kegiatan secara menyeluruh, ini ada banyak banget kegiatannya dan penjelasannya terlalu panjang. Jadi waktu ujian bisa lebih diringkas supaya semuanya bisa masuk dalam jawaban ujiannya. Yang pertama ada galian tanah, di mana ada saat penggalian tanah itu ada pengambilan sampel, pekerjaan stripping, pekerjaan setting out, menentukan elevasi rencana, dan pekerjaan galian. Nah, pekerjaan galian itu nanti ada dua, di mana kalau misalnya hasil tanahnya itu bagus, bisa dipakai buat timbunan lagi. Tapi kalau misalnya galiannya itu jelek, bisa ditaruh di atau dibuang di disposal area. Terus selanjutnya ada pekerjaan timbunan yang digunakan sebagai lapis penopang atau capping layer untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar dan stabilisasi lereng.
Di timbunan ini ada pekerjaan persiapan, pengangkutan, penghamparan, pemadatan, dan pengendalian mutu. Terus selanjutnya ada penyiapan badan jalan, di mana pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggarukan, perataan, dan pemadatan permukaan tanah dasar. Di sini ada pekerjaan drainase, lalu ada pekerjaan lapis pondasi agregat A, B, dan S. Di sini ada pekerjaan persiapan, penyiapan formasi penghamparan, pemadatan, pemeriksaan, cek kesesuaian, perbaikan, dan pengujian. Lalu yang keenam ada pekerjaan hot mix. Pekerjaan hot mix ini ada pekerjaan persiapan, penyiapan formasi baik pekerjaan, penyemprotan, pengukuran, pemeriksaan, cek kesesuaian, dan perbaikan. Nanti bisa diringkas aja yang perlu-perlu aja buat ditulis di ujiannya. Terus buat soal 2B itu ada pengendalian kuantitas khusus untuk pekerjaan agregat kelas A dan pekerjaan hot mix ACPC. Nah, buat pekerjaan agregat kelas A itu yang harus diperhatikan menggunakan produk crushing plan-nya 100%, abrasinya maksimal 40%, PI-nya 0-6%, penghamparan dan pemadatan dilakukan lapis per lapis maksimal 20 cm pada -3 sampai dengan +1% W optimum. Nah, kalau pekerjaan hot mix ACBC ini kurang lebih sama kayak waktu mata kuliah MAB. Jadi di sini masalahnya adalah di suhu. Nah, ini temperatur produksi hot mix di basecamp. Hot mix diproduksi dan dikirim ke lapangan dengan dump truck pada suhu 150-165 derajat. Karena kalau aspal dipanaskan itu suhunya 150-165 harus kurang dari 200 derajat, di mana itu adalah titik bakar. Lalu agregat dipanaskan itu harus 160-175, harus kurang dari 225 derajat karena agar tidak pecah agregatnya. Terus penurunan temperatur selama pengangkutan di atas dump truck. Pengangkutan hot mix dengan dump truck akan mengalami penurunan suhu pada setiap jamnya dengan penurunan suhu kalau misalnya dikirim pada siang hari dan pada malam hari. Kalau pada siang hari, kalau dump trucknya itu ditutup terpal, turunnya 3-5 derajat per jam. Kalau tidak ditutup terpal, turunnya 5-7 derajat per jam. Kalau pada malam hari, dump truck ditutup terpal, turunnya 7-9 derajat per jam, dan kalau tidak ditutup terpal, turunnya 9-12 derajat per jam. Temperatur pada saat awal pemadatan itu 110-125 derajat. Kalau temperatur hot mix sudah kurang dari 110 derajat, sedangkan hot mix masih berada di atas dump truck, maka hot mix itu harus dibuang. Karena hot mix itu kalau misalnya udah rusak atau udah tidak sesuai dengan spesifikasinya, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Sehingga ada perbedaan temperatur itu 55 derajat saat produksi hot mix di basecamp hingga pemadatan awal di lapangan. Di mana perbedaan ini biasanya ada 3 kebutuhan. Yang pertama ada pengangkutan dengan jarak tertentu, sehingga diperoleh waktu tempuh atau angkut selama beberapa jam. Terus waktu menunggu giliran dump truck sebelum diizinkan untuk dihampar itu sekitar setengah sampai 1 jam. Lalu waktu untuk perbaikan salah satu alat jika terjadi kerusakan itu toleransinya 1-4 jam. Perbedaan temperatur ini harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menentukan strategi pengaspalan apakah bisa dilaksanakan pada malam hari atau siang hari, harus ditutup terpal atau tidak. Terus di sini ada pesan dari Pak Kami juga, penjelasan pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat disampaikan lebih ringkas, namun akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan gambar atau sketsa, baik itu konstruksi jalan maupun alur pekerjaan sesuai tapak. Jadi buat ujiannya jangan lupa untuk dikasih gambar atau sketsa dan tulisannya nggak usah panjang-panjang, bisa lebih diringkas lagi. Mungkin segitu aja penjelasan SNJ UAS MPK dari aku. Kalau misalnya mau ditanyain, bisa ditanyain langsung. Terima kasih.